Berarti Jadi Bang Saud ini Hasto bisa bisa lolos dari sini ya kalau itu yang kemudian diajukan Febri. Bismillahirrahmanirrahim guys, berjumpa lagi di channel Jurnal Terupdate. Kali ini sepertinya ada babak baru perlawanan Hasto Kristianto kepada KPK. Dengan bergabungnya mantan juru bicara KPK Febridiansyah ke dalam tim hukum Sekjen PDIP, sepertinya Hasto Kristianto berpeluang menang di pengadilan tipikor guys. Ya, tak perlu berlama-lama, untuk lebih jelasnya langsung saja kita simak analisis dari mantan wakil ketua KPK guys. Bismillah. Nah, Ya, itu menarik Bang Saud. Cuman saya lagi masih menggali tentang unsur Febri ini ya kan, unsur Ya, Febri ini di dalam persidangan Hasto. Karena begini, sampai di sidang pertama pun tim Hasto dan Hasto sendiri tetap berkeyakinan bahwa dia bukan tahanan koruptor, dia adalah tahanan politik, ya kan begitu. Dengan dimasukkannya Febri Diansah, ya, yang dulu adalah jubir KPK, tiba-tiba ada mungkin peluang bagaimana Hasto merasa dapat celah dengan kehadiran Febri ini, ya kan, untuk kemudian sidang ini menjadi batal. Nah, Bang Saud tadi memberikan clue, ya kan, bahwa clue-nya apa? Mungkin Febri yang mengerti bahwa proses terpilihnya pimpinan KPK yang sekarang tuh dianggap ilegal, mungkin Febri akan bermain di situ untuk mempengaruhi atau mengacak-acak persidangan. Mungkin arahnya ke sana sehingga kemudian ya toh ini menjadi bahan baru bagi tim Hasto dari Roni, Pak Magdir dan seterusnya untuk mengatakan sidang ini tidak layak untuk dilanjutkan karena ini adalah produk dari pimpinan KPK yang dianggap ilegal. Nah, Febri bisa memberikan semacam argumen hukum tentang itu kepada majelis hakim. Apakah ini menurut Bang Saud yang menjadi signifikansi dari kehadiran Febri di tim hukumnya Hasto? ya seperti yang saya sebenarnya sampaikan sebelumnya, itu bisa jadi menjadi hal yang bisa meyakinkan hakim di situ. Bagaimana sebenarnya Febri bisa menjelaskan lebih jauh, karena setiap ekspos itu kan juru bicara hadir tuh supaya dia cepat menangkap setiap ekspos ya, setiap penentuan kasus di KPK itu Febri hadir di situ untuk ngelihat, sehingga dia bisa mengcapture nilainya di situ dan mengcapture ada kalau saya bilang itu tacit knowledge ya, ilmu tersembunyi yang agak nggak semua orang bisa menjelaskan itu ke publik gitu. Bagaimana sebenarnya keputusan dilakukan di dalam menentukan penyelidikan dimulai. Dan jangan lupa di timnya Febri itu sendiri juga di situ kan di kantor firmanya itu kan ada beberapa orang juga, orang-orang yang pengalaman. Bukan salah satu diantaranya kan ada seseorang mantan ini yang mengatur itu di regulasi hukum di KPK ya. Itu kan Rasa Mala itu ya? Ya, siapa itu? Rasa Mala atau siapa itu? Rasa Mala Aritonang. Ya, terus kemudian ada Donald Paris juga di situ Ya, yang dari ICW. peneliti senior ICW. Jadi ini yang menurut saya, kalau kita bicara prioritas pemberantasan korupsi, tentu prioritas. Tetapi pada bagian lain, kalau kita paham bahwa zero toleran, yang nggak juga menyuap komisaris Komisi Pemilihan Umum, kita bisa anggap itu sesuatu yang kecil. Tetapi kalau secara keseluruhan kita melihat bagaimana carut marutnya pelaksanaan demokrasi di kita, ini kan kaitannya dengan pelaksanaan demokrasi ya. Bagaimana carut marutnya pelaksanaan demokrasi, ya kasus Hasto ini nggak menurut saya tidak secarut marut ketika kemudian ada putusan MK 90 kan, sebenarnya kan gitu kan. Berarti Bang Saud ini Hasto bisa bisa lolos dari sini ya kalau itu yang kemudian diajukan Febri. Ya paling tidak hakim akan melihat bahwa sebenarnya di KPK itu ada banyak problematik di dalam menentukan seorang tersangka. Jadi artinya hakim akan berpandangan, walaupun di peradilan sudah diputuskan itu mereka bisa masuk ya tidak diterima, tapi mereka bilang itu sebenarnya bukan tidak diterima karena waktu itu bukan ditolak, tidak diterima karena ada dua tuntutan ketika itu ya, antara menghalangi penyidikan dengan yang lain. Jadi itu juga mungkin akan menjadi sebuah bahan pertimbangan. Tapi lagi-lagi hakim akan melihat ini sejauh mana mereka bisa memutuskan untuk kemudian nanti ini menjadi pembelajaran kita ke depan yang memungkinkan bahwa apa yang kita sebut sebagai pemberantasan korupsi yang sustainable gitu ya, ini bisa jadi perdebatan. Tapi hakim kan biasanya nggak sampai ke yang
menyangkut strategik. Mereka yang bicara formil materialnya, ya mereka putuskan. Tinggal bagaimana sekali lagi seperti udah Budi tadi mengatakan bahwa ini tergantung Febri bisa meyakinkan itu untuk kemudian hakim berpandangan, oh iya sebenarnya ini dia ditentukan oleh tim yang tidak legal gitu bisa juga. Dalam hukum acara, kira-kira kalau misalnya Febri mencoba melebarkan sudut pandang dari persidangan itu seperti yang tadi kita bicarakan, diizinkan nggak sih oleh majelis hakim, Bang Saud? Ya kan mereka akan melihat kalau hakim itu kan melihat formil materialnya saja. Mereka cocok di situ dan mereka menganggap itu prudent, yang mereka beranggapan bahwa memang bukti-buktinya cukup, kemudian saksi juga cukup, ahli juga cukup mengatakan, nanti kan tinggal mereka panggil ahli kan. Kalau Febri mau angkat gitu nanti tentu ahli akan dipanggil lagi kan. Siapa bilang itu tidak legal putusan MK itu yang mengatakan harus kan di situ Prabowo mengatasnamakan Jokowi bla 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 bla. Iya. Tetapi kan putusan MK itu pada bagian itu kan final and binding, nggak ada negosiasi di situ. Pokoknya di situ harus ditentukan oleh presiden berikutnya kan gitu. Ya, jadi ini memang sisi menarik dari kalau memang itu nanti diungkap ke pembukaan oleh lawyer di persidangan itu, bahwa persidangan itu adalah memang sudah dilaksanakan sesuai dengan petunjuk dari KUHAP gitu. Ya, karena memang kita melihat ada sebuah semacam kekuatan dan energi yang memang dibangun oleh PDIP karena harus membela sekjennya. Apapun cara harus bebas karena ini dianggap sebagai kriminalisasi hukum, sebagai politisasi hukum. Sementara di sisi yang lain, Bang Saud sendiri aja mengatakan tadi bahwa secara substansi memang telah ada tindak pidananya kan begitu ya. Tetapi di sisi yang lain bisa juga dilihat bahwa ternyata ini juga nggak layak juga untuk dimajukan ke persidangan kan seperti itu. Nah, kira-kira celahnya dalam konteks pemberantasan korupsi, apakah KPK siap dan terus punya semacam bukti kah, dalil kah, atau saksi ahli kah yang mungkin tetap meyakinkan hakim juga bahwa ini harus ditindak sebagai seorang koruptor, Bang Saud? Ya, kalau saya sih tidak ragu ya bahwa peristiwa pidananya terjadi, apalagi kan sebuah proses OTT. Kan pada hari kejadian itu kan ada insiden di PT IKA, kemudian ada insiden waktu mereka mau geledah, terus ada peranan Firly di situ yang ketika itu kita tahu juga happy-nya Firly itu ke arah mana. Jadi kalau kita lihat bagaimana peristiwa itu terjadi, kita nggak ada keraguan di situ. Tetapi lagi-lagi pertanyaan kita adalah dalam periode ke periode selalu saja ada prioritas. Bayangin aja baru seminggu mereka dilantik itu menjadi prioritas. Itu kan menjadi menarik. Sebenarnya ada banyak kasus besar. Entah itu Senturi yang masih atau peranan beberapa orang di BLBI dan seterusnya, dan ada kasus KTP yang masih belum selesai, menyangkut banyak orang juga di situ. Banyak juga kasus-kasus lain yang terkait dengan umpamanya SYL atau kasus-kasus lain juga yang menyangkut yang terkait dengan bagaimana proses yang terkait dengan Firly, umpamanya begitu ya. Kan di situ juga kan ada peranan di situ. Lebih strategik sebenarnya, walaupun itu proses kasusnya di Polda, tetapi sebenarnya semua kita harus memiliki pemikiran yang sama bahwa keadilan itu pasti dan dia harus jadi toleran. Tapi kita tidak berada di ruang hampa untuk memutuskan yang prioritas lebih dulu itu yang mana gitu. Sehingga ini kan jadi pemberantasan korupsinya menjadi noise. Bayangin aja saya diwawancarai oleh sebuah kantor berita media yang di luar ya, di Asia juga. Apa kesimpulan yang dia dari cara bertanya dia ke saya itu, saya menyimpulkan bahwa dunia internasional juga memandang ini nggak lepas dari proses politisasi daripada sekedar ada seorang sekjen dari partai politik yang lagi katakanlah ruling party ketika itu untuk kemudian dianggap sebagai melakukan suap. Sebenarnya kalau dia bicara ruling party ketika itu tinggal panggil KPU-nya selesai kok itu. Ya kan dia waktu itu masih ruling party, dia masih majority waktu itu ya. Bisa aja ya ini gimana ini gitu. Tapi itulah yang menunjukkan menurut saya itu satu bukti lagi bahwa
mereka tetap menghargai prosesnya di KPU, tetapi KPU-nya lambat, kemudian muncullah angka itu, kemudian mereka menyelesaikannya. Jadi maksud saya, kembali lagi pertanyaan si media tadi itu, mereka juga melihat itu gitu, bahwa sebenarnya ini gak murni soal suap menyuap, tetapi juga sangat diwarnai oleh peristiwa politik yang dikaitkan juga dengan Pilpres dan seterusnya, sehingga dan itu kan banyak bukti-bukti, nggak usah kita bicarakan di sini, bagaimana sebenarnya bukti-bukti yang disampaikan oleh pihak apa namanya HK gini Hasto dalam hal ini, bahwa mereka juga ada perdebatan-perdebatan tentang proses bagaimana Pilpres ketika itu. Jadi ini kompleksitasnya nggak boleh kita anggap linier juga gitu, sangat naif juga kalau kita memandangnya sesuatu yang linier. Oke guys, jadi menurut Saud Situmorang, benarkah nanti Hasto Kristianto masih punya peluang sepertinya menang di pengadilan tipikor karena ada Febri Diansyah yang mana dirinya adalah ex juru bicara KPK yang tentunya mempunyai strategi itu untuk mencari kelemahan-kelemahan tim hukum KPK untuk memenangkan kasus Hasto ini guys. Selain itu, Febri Diansyah juga diyakini paham betul seluk-beluk internal KPK, sehingga ini akan bisa menjadi senjata ampuh buat Febri untuk memenangkan kasus Hasto di pengadilan. Jadi dengan bergabungnya Febri Diansyah dalam tim kuasa hukum sekjen PDIP Hasto Kristianto, tim hukum PDIP Johannes Obbelin ini juga menilai bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sepertinya tengah mengalami kepanikan dengan adanya Febri Diansyah ini guys. Jadi mungkin itu yang bisa saya jelaskan untuk kali ini. Bagaimana menurut kalian soal video ini? Tulis komentar di bawah ini ya guys. Saya izin pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.